أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, yaitu Imam Hasan al-Basri, pernah menasihati murid beliau dengan satu kalimat yang luar biasa. Kata Imam Hasan al-Basri, dunia dan akhirat adalah seperti timur dan barat. Jika engkau condong ke timur, maka engkau menjauh dari barat. Ketika engkau condong ke barat, maka engkau menjauh dari timur. Apa maksud dari kalimat sederhana ini tetapi yang cukup dalam maknanya? Menurut Imam Hasan al-Basri, hati kita itu tidak mungkin condong kepada dunia dan akhirat sekaligus. Hati kita tidak mungkin condong kepada dunia dan akhirat sekaligus. Kenapa? Karena dunia dan akhirat itu adalah seperti dua arah yang berlawanan. Dalam urusan hati, bukan dalam urusan zahir. Karena dalam urusan zahir, kita bisa meraih akhirat dan dunia sekaligus. Seperti orang yang bersedekah, dia bisa mendapatkan pahala di dunia dan bisa mendapatkan pahala di akhirat. Pahala di dunia, hartanya bertambah. Pahala di akhirat, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Itu dalam urusan zahir. Tapi dalam urusan hati, yaitu mencintai, tertarik, siapa yang lebih menggairahkan, siapa yang lebih nyaman dirasakan di dalam hati, itu nggak bisa dua-duanya. Hati hanya condong ke satu arah. Dan dunia akhirat letaknya berlawanan di dua arah yang berbeda. Yang satu di barat, yang satu di timur. Sehingga ketika hati kita mulai condong ke dunia, mulai tertarik dengan urusan-urusan duniawi, mulai habis-habisan passionnya, kemudian rasa yang kuatnya diberikan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, di saat yang sama dia mulai merasa gersang tentang hal-hal ukhrawi. Dia mulai lalai dari hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Dia mulai enggan tentang hal-hal yang ukhrawi. Dia merasa nggak tertarik dengan hal-hal yang ukhrawi. Itulah hati. Sebaliknya, ketika dia menjauh dari dunia, maka dia mulai merasakan indahnya ibadah kepada Allah, mulai merasakan indahnya berdoa kepada Allah, mulai merasakan indahnya tahajud, mulai merasakan rindunya kepada surga, mulai merasakan bencinya kepada dosa dan api neraka. Itu rasa terbangun dengan sendirinya ketika dia condong ke salah satu arah. Sekarang kita tanyakan pada diri kita masing-masing, rasa apa yang paling kuat yang kita rasakan di dalam hati tentang dunia dan akhirat? Apa yang membuat kita tiba-tiba bergairah saat mendengar sebuah tawaran? Ada orang yang menawarkan, maukah engkau aku tawarkan satu perniagaan yang kamu keuntungannya sekian? Mau nggak aku tawarin satu kerjaan yang gajinya sekian, yang omsetnya sekian, yang profitnya sekian? Apa perasaan di hati kita? Apakah tiba-tiba kita bergairah yang luar biasa? Sebentar, itu belum tentu salah. Tapi coba sekarang bandingkan ketika ada tawaran dari Allah yang urusannya adalah urusan akhirat. Allah menawarkan surga, Allah menawarkan terbebas dari api neraka, Allah menawarkan naungan di padang mahsyar, Allah menawarkan cahaya di padang mahsyar, Allah menawarkan ringannya hisab bahkan tidak dihisab. Apakah kita punya rasa gairah yang lebih besar daripada yang pertama? Atau ternyata hampir tidak ada gairah? Maka di situ ada jawaban. Istafti qalbak, kata Nabi. Tanya ke hatimu, ternyata hati itu akan mengatakan, aku lebih condong kepada dunia daripada akhirat. Sehingga siapapun yang hatinya lebih condong kepada dunia daripada akhirat, maka dia termasuk orang-orang yang punya penyakit hati, wahan, hubbud dunia. Penyakit itu adalah awal dari kelemahannya. Ini yang harus kita coba introspeksi. Di bulan Ramadan, kita coba banding-bandingkan mana yang lebih menggairahkan di hati kita, urusan dunia dengan akhirat. Urusan kerjaan, urusan karir, urusan ketenaran, urusan sosial media, urusan entertain, urusan teman-teman dan geng kita, atau urusan Allah, urusan Rasul, urusan agama, urusan ibadah, urusan dakwah, urusan surga dan neraka. Mana yang lebih menggairahkan di dalam hati kita, teman-teman? Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan, dasarnya ilmu adalah mencintai akhirat lebih daripada dunia. Siapapun yang mencintai dunia lebih daripada akhirat, maka sulit bagi dia mengerti ilmu Al-Quran, hadis, syariah, dan yang lain-lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sungguh kalian mencintai dunia sehingga kalian mengabaikan akhirat. Gak mungkin mencintai dunia dan mencintai akhirat, tapi mungkin meraih dunia dan akhirat, tapi mencintai dunia dan akhirat sekaligus. Bukan seperti itu sunnatullahnya. Makanya bagaimana cara supaya akhirat ada di hati kita, tapi dunia ada di genggaman kita. Kita boleh menggenggam dunia dengan erat, tapi kita tidak boleh meletakkan dunia itu di dalam hati. Walaupun 1 rupiah kita letakkan dunia di dalam hati, maka itu akan menjadi penyebab dari kelemahan dan masalah hidup kita. Tapi walaupun miliaran rupiah kita letakkan di genggaman kita, maka itu mudah-mudahan akan menjadi kebaikan. Permasalahannya adalah dunia itu di genggaman atau di hati. Barakallahu fikum.